apa ya, nggak yang nggak jumawa lah Tapi dia bilang dalam ingin 6 poin. mempredik. Ingin Ya 6 poin kan tapi karena respect jadi respect. 4. Iya, karena respect jadi 4 poin. Berarti maksudnya kalau dia bilang awalnya 6 poin, berarti kepercayaan diri dia tinggi dong. Ya, itu positif sih bisa dibilang. Tapi kan itu kan omongan. Semoga beneran kejadian sih kalau dari gua. Untuk kedepannya ini timnas gimana, harus bisa bermain menarik atau harus menang, atau pokoknya gimana caranya Indonesia bisa lolos untuk bukan pertama kali, kedua kalinya ke Piala Dunia. Oh iya. Tapi itu Ya, ada Ya, apa-apa. diperdebatkan lah itu. Sorry, sorry. Yang sekarang bukan Hindia Belanda. Hah? Hah? waduh. Tapi ya mungkin ini terasa cukup spesial karena apa? Karena kita 10 lawan 12 pemain ya. Yang paling gua sorak sih bukan karena apanya ya, bukan striker atau apanya, tapi kipernya loh, Cor. Ada Hmm. siapa nama kipernya kayak Altay apa? Bayindir. Nah, Altair itu Indir. Abdul itu Qadir. save-nya mengingatkan gue Halo guys, welcome back to Double Pivot lagi. Jadi kali ini gua nggak berdua lagi bersama gue Willy dan Coro, tapi kali ini lagi-lagi kita bersama dengan Felix dan juga Bung Afif ya Cor ya. Jadi ini adalah double pivot, barengan nama double pivot juga nih. Jadi double pivot nih, ada double berempat. pivot. Agak ribet ya ngomongnya ya. Agak ribet. Nah, nah tapi yang nggak ribet ini adalah Patrick Kluivert yang memberikan statement-statement luar biasa di konferensi pers ya Will ya. Betul banget. Jadi kita akan membahas statement dia yang luar biasa tadi. Gue bingung sih mendeskripsikan statementnya gimana, tapi kita akan bahas satu persatu dan gue akan minta komentar Hmm. kalian. Oke, langsung aja. Jadi dalam perkenalannya kemarin Patrick Kluivert statement yang pertama ya. Target saya meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Minimal Hmm. kita meraih 4 poin lawan Australia dan Bahrain. Saya sebenarnya ingin Hmm. dapatkan 6 poin, tapi kita harus respect ke lawan. Silahkan, Hmm. siapa yang mau komentar duluan? Viv, silakan Viv. Gue ya. Silakan. Oke. Iya. Gue juga nonton sih sebenarnya yang press conference-nya pengenalnya Patrick Kluivert. Cuman gue ya ada sisi positifnya di mana dia ya yakin bisa dapat hasil imbang lah di Australia, terus bisa ngalahin Bahrain di GBK. Ya kemarin kayak kita bilang aja, waktu Curaçao ketemu Bahrain aja, waktu dilatih sama Patrick Kluivert kalah 4-0 kan. Tapi kayaknya dia dengan komposisi timnas saat ini, dia juga pede sih sebenarnya untuk menghadapi Bahrain dan menang lawan Bahrain gitu loh. Hmm. Ditambah lagi kemarin dia juga ngasih kode kalau bakalan ada pemain naturalisasi tambahan, yaitu Jairo, yang udah berapa lama ya dirumorkan ya, udah 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu gitu loh. Kalau menurut gue pede boleh, Pak. Pede sih boleh aja sih, tapi apakah dengan sesuai dengan apa omongannya, strateginya sesuai dengan omongannya, kita lihat nanti pas Hmm. lawan Australia dan Bahrain di Maret kan. Oke Lanjut, oke. Dari gua Felix. dari gua dulu deh. Oh Felix, Oh, yaudah Felix dulu. Felix ya, dulu Felix silakan. dulu. Tadi Bapak Patrick bilang 4 poin, berarti satu menang satu seri berarti target dia. Iya nggak sih? Iya benar, benar, Iya benar. 4 poin. betul. Menurut gua target dia yang dia pasang nggak ada yang salah sih emang. Maksud gua 4 Tuh. poin tuh realistis di skenario lawan Bahrain. Bahrain kan ya sama Benar. Australia. Menurut gua Yang Mm-mm. Australia dulu. sama sekali nggak ada yang salah. Dan di saat dia bilang respect, ya kita Will lu kan sama gue juga sering liputan e-sports juga, respect kan emang artinya ya bukan berarti kita menghormati lawan atau gimana, tapi maksudnya Ya. ya kita mesti ya apa ya, nggak yang nggak jumawa lah Tapi dia bilang dalam ingin 6 poin. mempredik. Ingin Ya 6 poin kan tapi karena respect jadi respect. 4. Iya, karena respect jadi 4 poin. Berarti maksudnya kalau dia bilang awalnya 6 poin, berarti kepercayaan diri dia tinggi dong. Ya, itu positif sih bisa dibilang. Tapi kan itu kan omongan. Semoga beneran kejadian sih kalau dari gua. Itu aja. Amin. Bentar, gue mau nanggepin Felix bentar. Berarti menurut Hmm. lu si Patrick Kluivert ini ya masih respect berarti ya sama lawan ya berarti. Lik. Respect. Dan gak ada yang salah Oh, dengan kata respect menurut gua mah. kalau pelatih yang Iya. nggak respect emang siapa contohnya, Lik? Mungkin kalau menurut eh dalam laga kontra Cina, ya Hmm, nggak tahu ya. Ya, ya udah. ya Main aman ya, sebut nama dia.
Ya gitu lah. Oke, lanjut Bung Coro, kita cepat-cepat berpindah dari sini. Enggak. Sebenarnya yang dibilang sama PK alias Patrick Kluivert ini ya normal-normal aja, masih normatif lah. Soalnya kan Bener, emang Erick Thohir, iya kan? Soalnya Erick Thohir kan bener. bilang emang targetnya 7 poin. Di 7 poin itu menang atas Bahrain sama China, seri sama Australia. Jadi sebenarnya sesuai kok dengan apa yang dibilang sama, yang diminta juga sama Erick Thohir gitu. Cuma memang yang menariknya adalah masalah respect tadi ya, karena kayaknya dia entah kenapa percaya diri, kayaknya bisa nih buat ngambil kemenangan lawan Australia. Sebenarnya lebih ke situnya sih sebenarnya yang bikin menarik. Alasan apa yang membuat dia pede kalau kayaknya kita punya peluang gitu menang di Sydney ya kemungkinan ya nanti mainnya. Ya Gitu kita emang main di Will. sini. Sydney. Gitu Will. Aman kok Will, aman. Oke, aman lah ya. Jadi Masih optimisme aman. ya, optimisme tinggi gitu Optimis. si Optimisme. PK ini. Oke, lanjut statement kedua. Ini lumayan ya. Cara menenangkan hati supporter timnas Indonesia adalah permainan yang menarik dan menang. Mungkin Bung Coro dulu kali ya. Setuju? Iya. Iya, main menarik dan menang ini gue rasa ada satu orang yang pasti sangat seneng banget dengar statement ini ya. Gue yakin banget dia seneng banget itu. Karena kan memang kalau main menarik itu udah pasti menang gitu. Maksudnya hasil tuh Oh, iya kan, hasil itu kan istilahnya beriringan dengan main menarik itu istilahnya. Siapa yang betul. senang Ya, ini? Filsuf Belanda kita. Hah? Filsuf. Jangan gitu dong. Nanti gue ditahan nanti, jangan. Tapi ya kita tunggu aja. Yang menarik dia bilang bakal total football, bakal 4-3-3. Meskipun di akhir statementnya dia kan Will, dia ada sedikit ini kasih garis tengah lah, di mana dia bilang bakal adaptif. Jadi sebenarnya normatif sih buat gue ya. Masih belum terlalu gimana-gimana kalau menurut gue. Mungkin Afif menemukan sesuatu yang menarik Afif. Kalau diri gue sih kemarin yang gue lihat itu di perkenalannya, menurut gue emang benar juga normatif dan salah satunya kan sebenarnya kan penunjukan Patrick Kluivert ini kan sempat jadi kontroversi di kalangan penggemar timnas ya. Kalau kasarnya gini, lagi sayang-sayangnya sama STY, malah ditinggalin terus ada pengganti langsung ada gitu loh. Dan menurut gue normatif yang dibilang memenangkan pertandingan dan memberikan permainan yang menarik, normatif. Dan ya gue balik lagi sih, gue tidak terlalu, gue ya mungkin ada optimis yang sedang dipupuk oleh PT Kluivert sama ke penggemar timnas. Cuman bagi gue yang sempat kita bahas kemarin, walaupun CV-nya si Patrick ini tidak terlalu mentereng, tapi gue ngelihat ada orang-orang di belakang yang belum diperkenalkan secara langsung ya, kayak Alex Pastur sama Danny Lazard itu punya CV yang lebih mentereng lagi daripada Kluivert. Dan menurut gue dengan dia pede kayak gitu, dia mungkin punya strategi yang udah dia siapkan. Mungkin udah ada diskusi jauh-jauh hari sama Erick Thohir untuk kedepannya ini timnas gimana, harus bisa bermain menarik atau harus menang, atau pokoknya gimana caranya Indonesia bisa lolos untuk bukan pertama kali, kedua kalinya ke Piala Dunia. Oke, mungkin meskipun gimana itu nih? agak ini ya, yang lu bilang statement yang 2 kali sekali itu agak diperdebatkan ya, Steve, ya sebenarnya. Yang pertama join pakai nama Hindia Belanda ya, bukan? Iya. Oh iya. Tapi itu ada Ya, apa? diperdebatkan lah itu. Sorry. Yang sekarang bukan Hindia Belanda. Hah? Waduh. Gimana? Suka Lik, tolong lah, Lik. Suka Lik, tolong lah, Lik. banget. Ini sekarang supporter timnas tuh lagi mau bersatu, lupakan diaspora, naturalisasi. Enggak, Kenapa gue lu nanya pecah belah aja. lagi? Mungkin statement selanjutnya mungkin yang menggelitik. Bisa Ayo dilempar dong, mungkin. Will. Nah, ini lumayan seru. Statement yang menggelitik. Pemain lokal adalah jantung timnas Indonesia. Mereka sama pentingnya dengan pemain diaspora. Pemain lokal yang saya sukai, Marcelino. Oke. Siapa duluan? Mungkin Felix dulu kali. Belum pernah duluan, Felix. Oke. Pemain lokal adalah jantung timnas. Cuma gue nggak bisa bilang ini 50-50 sih. Cuma kan maksudnya kan kayak kita sebagai negara Indonesia gitu, masa kita
lebih mengandalkan bakat-bakat yang diaspora daripada bakat-bakat yang ada di akar rumput gitu ya. Menurut gue Hmm. setuju banget dengan statement di mana pemain lokal adalah jantung timnas dan itu Hmm. tapi nggak yang sekarang, maksud gue kayak timnas di masa depan akan sangat membutuhkan pemain lokal dan menurut gue pemain lokal adalah jantung timnas kalau misalnya sekarang gitu atau kembali ke masa lalu kayak 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu menurut gue enggak deh, jauh dari kata jantung timnas. Kita masih perlu mengandalkan diaspora untuk sekarang. Iya itu kalau Setuju, dari gue. setuju. Oke, lanjut mungkin Bang Afif, pemain lokal jantung timnas sama pentingnya dengan Gue diaspora. nambahin lagi nih dikit nih statement yang dibilang Willy. Pemain lokal adalah jantung timnas, pemain diaspora adalah tangan dan kaki. Oke, menurut gue itu statement yang agak menggelitik dari mana setelah perkenalan kan Patrick Kluivert diajak sama Erick Thohir ketemu sama 5 pemain lokal ya kalau nggak salah ya. Iya iya Itu betul, ada makan malam. Ikam Buaya, iya, Ikam Buaya, Egy, Ferrari, siapa lagi ya? Dua lagi ya? Ada Rizky Ya. Ridho, Ya, Rizky Oh Ridho. ya Rizky Ridho, ya Egy, sama Witan. sama Witan, Ya. gue lupa Rizky Ridho sama Witan. Nah, menurut gua langkah tepat yang diambil sama Patrick Kluivert adalah bagaimana dia untuk memahami pemain lokal Indonesia dulu. Kayak kasarnya kan dia udah tahu nih kualitas diaspora kayak gimana gitu loh. Dan statement yang tadi disebutin sama Willy itu juga menarik menurut gua, maksudnya pemain lokal lah jantung, berarti sama juga dia udah pernah bilang dia bakalan sebelum timnas bakalan bermain di round 3 lawan Australia nanti di Maret, dia bakalan keliling tuh lihat-lihat pemain lokal yang potensial. Walaupun sama kita tahu ada beberapa pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, tapi Patrick Kluivert sepertinya nggak terlalu mau apa ya, nggak mau terlalu mengandalkan diaspora, walaupun untuk saat ini kita tahu diaspora masih menjadi andalan, pemain-pemain diaspora masih menjadi andalan di timnas kita gitu loh. Dan bagi gue itu salah satu sinyal untuk PT Kluivert, dia nggak akan menutup mata untuk pemain lokal. Kalau lu punya bakat, lu bisa menyaingi pemain diaspora, kenapa enggak? Lu bisa masuk timnas gitu loh. Gimana Bung Koro? Gue mau nanggepin dikit ya. Emang dia ada bilang ya kalau pemain diaspora itu adalah tangan kakinya ya? Gue Ada, nggak begitu dengar. Ada ya? Dia ada. feedback ngomong Soalnya gitu kan ya? gue, ya sebelum kita diskusi ini kan gue juga sempat ngerangkum wawancara dia sama Najwa Shihab, terus wawancara Hmm. dia sama media-media lain dan Pak Fabrizio juga ya. Gue agak sedikit ngerangkum gitu loh. Kayak ini sebenarnya dia ngomong gitu agak kontroversi sih, bener-bener ya, jujur aja. Karena kesannya kayak pemain lokal jadi lebih penting gitu daripada pemain diaspora. Tapi In oke lah, which kalau sebenarnya gue menurut gue emang benar. Emang seharusnya gitu sih gak sih? Emang Tapi seharusnya begitu emang gak sih? tapi situasi sekarang tuh kayak kebalik jadi. Kayak enggak. pemain Kalau menurut gue nggak gitu setuju. Menurut gue pemain lokal dan diaspora sama pentingnya kalau menurut gue. Karena kan menurut Oh, gue gini oke. loh, pemain diaspora itu kan bukan mereka yang minta gitu. Mereka punya orang tua yang berbeda kewarganegaraan, kan begitu kan Oke, istilahnya iya. kan. Ya Iya, iya misalnya benar. ya kan, misalnya lu misalnya nikah sama orang Brazil misalnya, nanti Ah, punya anak setengah darah Indonesia setengah darah Brazil. Tapi karena lu bawa anak lu ke Brazil, terus nanti anak lu mau bela timnas, nanti disebutnya apa dong? Naturalisasi diaspora. Kan begitu kan iya. istilahnya kan. Iya. Jadi gue sih nggak gitu setuju. Menurut gue sama sih. Jadi kayak kesetaraan gender aja. Jadi nggak ada yang di atas, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang semuanya sama gitu, equal gitu menurut gue. Cuma gue nangkepnya ini bukan normatif sih, lebih ke kayaknya ada sedikit lip service menurut gue. Mungkin si PK ini ngelihat kayaknya dengan dia datang kok kayaknya pemain pemain lokal kita bakal terancam nih. Karena kan secara bahasa Belanda kan, meskipun nanti dia akan ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Takutnya dia lebih dekat ke pemain diaspora kita takutnya. Jadi mungkin dia agak sedikit mencoba mengambil hati pemain yang ada di sini, pemain lokal kita. Kalau enggak kok, lu juga sama pentingnya. Gitu. Tapi masalah nanti mungkin starting line-up-nya kebanyakan diaspora atau enggak, itu lebih menarik untuk dinantikan sih, gitu. Iya. Tapi menurut gue itu nggak terlalu penting lah, karena semuanya kan udah bilang bersatu buat Piala Dunia gitu. Iya. Gitu aja, Will. Aman ya, Will ya?
Aman. Aman. Cuman mungkin gue mau komentar sedikit ya. Jadi Boleh. Pak Erik menunjuk PK ini kan katanya untuk menarik pemain Belanda. Jadi ingin menambah Iya, pemain betul. diaspora. Berarti Betul, yang betul. penting itu lebih ke pemain diaspora dong. Karena dia ingin nambah pemain diaspora nih. Ini aja kita paling cuman Rizky Ridho, Marcelino, siapa sih? Dua doang kan, sisanya mungkin diaspora. Belum lagi ditambah cadangan, masih banyak diaspora. Iya. Ini mau nambah lagi. Katanya ada 5 kan, udah diseleksi di interview gitu-gitu. Nambah Ole, nambah Jairo Jairo, nambah Jairo siapa Iya, Ridwan lagi? ya. Jero. Ada Nama 5 yang lah dimention sekitar. sama. Jadi ya Eh, penambahan lanjut. penunjukan PK ini katanya untuk menambah pemain diaspora. Berarti ya itu tadi lebih penting pemain diaspora dong. Eh, ini kenapa gue jadi jubirnya PSSI lagi sih? Paham, paham. Gini. Gue suka enggak, tapi gue dapat info gini, Will, dan buat juga netizen ya. Wah, seru nih. Kabarnya kan ini kan sekarang Patrick Kluivert itu kan bakal balik ke Belanda ya kabarnya ya. Bakal ke Eropa lagi lah intinya. Hmm. Tapi bulan depan tuh dia bakal balik ke Indonesia, katanya bakal belusukan kayak Indra Safri dulu. Jadi dia Ah. bakal nontonin tuh match-matchnya Liga 1 gitu. Jadi mungkin di satu sisi benar ada pemain diaspora lagi yang bakal datang yang dinaturalisasi seperti Jairo. Tapi juga nggak menutup kemungkinan ada pemain talenta kita yang dari Liga 1 yang bakal diambil juga nih sama Iya. Patrick Kluivert. Gue sih ngelihatnya gitu ya, gue ngelihatnya. Jadi kayak bakal muncul Malik Rizaldi lagi nih, pemain yang Wih, tadinya Gua nggak gua ada jokesnya cuma terdeteksi. pasti digoreng jadi nggak usah makasih. nggak apa-apa. Keluar. Nanti tinggal dikat. Enggak, Keluarin maksud gua nanti, kayak keluarin. lu bayangin Patrick Kluivert gitu kan, biasa nonton liga-liga Belanda, Liga 1 Belanda. Nonton Hmm. Liga 1 Indonesia. Lo pemain ini kok nggak bisa passing, pemain ini kok finishing nggak bisa. Kan maksud gue shock jantung nggak sih kalau kayak gitu menurut gue kayak menurut gue lebih endingnya ke diaspora lagi menurut gue ya. Kalau sekalipun itu bullshit lah bilang mau ngandelin talenta lokal buat sekarang. Tapi pada hakikatnya penting buat ngembangin pemain Indo, tapi nggak sekarang gitu loh. Investasi masa jangka panjang menurut gue ya. Ya. Feeling gue lip service sih, Lik. Feeling gue lip Iya, service. Pak. Jadi kayak dia Bukan tetap bukan kasih feeling, menurut kesempatan. gue pasti itu lip service. Bukan feeling. Ya, karena nggak bisa, siapa di sini yang mau mengakui kualitas pemain kita yang lokal itu ada di atas pemain diaspora. Menurut gue enggak. Oh, itu ya. Yang sekarang buat beberapa pemain iya, cuma enggak sih. Overall ya. Tapi ada loh dulu pemain Liga 2 yang bilang tanding aja itu apa pemain diaspora dan lokal. Ada dulu yang Astaga. statement gitu. Ada disebut nama dia. Oh iya. Kenapa harus sebut Itu nama sih sih? kalau dari saya ya. Nggak apa-apa, tinggal dikat. Oke, lanjut deh. Ini Next. dong statement langsung ke statement terakhir aja, Will. Ya Ada punchline-nya, statement terakhir apa yang menarik? Oke, ini statement terakhir. Sangat penting untuk memiliki 3, 4, atau 5 back yang bagus. Ya kan kita punya banyak back bagus Oke. ya. Misilgers, Rizky Oke, Ridho, oke. Jesus gitu. Tapi yang paling penting adalah rasa percaya diri saat menguasai bola. Karena Anda tidak bisa mencetak gol jika tidak menguasai bola. Itu secara tidak langsung menyindir STY nggak sih? Silakan waktu. Nggak gua duluan ya. Bung Afif silakan. Ya uper ke gua lagi. Oke, sebelumnya dia statement itu kan ditanyakan apa taktikal yang akan dilakukan untuk memenangkan pertandingan dari sisa round 3 ini. Dan ya hostnya juga ngomong kan kita punya beberapa back yang lumayan bagus lah kayak Aegis, Mes dan Mesilgers, Kevin Dick, Kevin Verdong dan lainnya. Tapi menurut gua kayak omongan kita tadi, lip service-nya juga adalah mungkin dia akan menerapkan total football ya di saat dia akan menunggangi timnas Indonesia. Dan menurut gua optimismenya itu juga oke sih, walaupun sebenarnya ya kalau lo bilang tadi Will nyindir STY, tapi kan PT Kluivert pun udah berterima kasih sama STY yang udah bilang 5 tahun ini melakukan pekerjaan yang bagus gitu loh. Kasarnya
Patrick Kluivert ini tinggal nerusin fundamental yang udah dibangun SCY dengan mungkin ngotak-ngatik sedikit atau ngubah formasi. Dan kita tahu kan Patrick Kluivert tuh ngomong dia lebih suka formasi menyerang 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dan dia juga tidak menutup kemungkinan bakal main formasi dengan 3-5-1 kan. Ya, itu tuh sempat di-mention Pak Patrick 3-5-2 kali. Kluivert. Ya 3-5-2 sorry 3-5-2. Dan menurut gue itu sangat positif ya. Ya walaupun kita sebagai fans timnas kita berharap itu tuh beneran kejadian nyata di lapangan gitu loh. Dan itu tuh bisa benar-benar kasarnya lip service yang disampaikan sama Patrick Kluivert tuh beneran apa adanya yang dia omongin gitu. Kalau dari gue itu harapan gue itu aja. Lik duluan Lik, gue mau terakhir aja duluan Lik. Gue nggak tahu konteksnya ya, maksudnya dia ngomong itu pas apa, cuma apakah dia mengatakan kalau yang sekarang itu timnas masih belum terlalu menguasai bola atau gimana? Gue kurang nangkap nih konteksnya apa. Cuma ya balik lagi, ya mungkin normatif kali, nggak tahu. Gue nggak bisa komen banyak. Lip Cuma service yang gue ya. tangkap, ya gitu sih. Oke, Bung Colo silakan. gue coba rangkum. Sebenarnya itu berbeda mazhab aja sih. Jadi kan ada yang kan tadi dibilang tuh sama Afif tuh, ada yang bilang lu semakin banyak menguasai bola, peluang cetak gol makin banyak. Tapi ada juga ya yang bilang semakin sering lu megang bola, semakin mungkin lu bikin kesalahan, gitu kan. Ya. Nah, itu beda ini aja, beda aliran aja, bebas-bebas aja sebenarnya. Cuma kalau melihat dari akar rumputnya dari si Patrick Kluivert, di mana dia juga nyinggung yang namanya Johan Cruyff, emang dia lebih ke total football. Jadi pasti ball possession itu penting banget. Tapi yang dibilang Felix tadi, sebenarnya Sintayong timnya tidak selalu bertahan juga kok. Gua nggak gitu setuju sih sebenarnya. Lawan Gue China nggak itu ngomong kan Sintayong, Willy. Oh, Nul iya, gua. dia nggak terima. Karena waktu lawan China tuh ball possession-nya kita tuh lebih di atas China loh itu. China justru mainnya lebih bertahan waktu itu. Kita main di China, kita yang quote and quote babak kedua atau pertama itu mengurung China. Lebih ke situ sih. Jadi ngelihat dari core-nya dia sih, karena dia berasal dari Belanda, jadi wajar-wajar aja dia ngomong kayak gitu. Will, tapi ya menurut gua, Tapi apakah gimana? kualitas pemain kita mampu main total football? Mungkin Pemain nggak yang mana? benar-benar total football sih. Gua nggak berpikir begitu juga sih. Lebih ke ball positionnya mungkin iya. Ball position sih mungkin bisa ya. Kalau menurut gua Bentar, mengingat pemain yang mana dulu kok? Kan ada diaspora atau lokal, maksud gua beda nih maksudnya. Kan Atau tadi udah overall? diluruskan sama Coro, diaspora dan Oh, lokal lo itu satu pakai, gue kira lo gak kesatuan. sepakat sama Mas Coro. Ya udah, oh ya enggak oke. enggak gini Lik. Gue merasa mau lokal pun juga ya mau diaspora mau lokal pun juga bisa karena Wih. ball Oh position bisa iya, lah. Gue yakin bisa karena ya sebelum Sintayong itu kan Luis Mia ya, Luis Mia pelatihnya. Luis Mia itu iya. mainnya ball position loh dulu. Gayanya gaya Spanyol banget. Agak mirip-mirip, agak sedikit tiki-taka lah meskipun enggak juga tapi mirip lah. Passing-passing pendek, ball position bisa kok sebenarnya. Gue yakin bisa, Lik. Tenang, Lik. Gue sapuin, Lik. Makasih ya. Enggak, Eh, gue nggak meragukan juga. Siapa oh, tahu. Iya, Tapi kan nanya doang. Enggak, gue memperjelas aja, maksudnya Oke. pemain yang mana maksudnya. tapi ya, Will, Iya. menurut gue ada satu statementnya Patrick yang agak harus dibahas juga menurut gue. Yang dia bilang kalau dia akan memilih pemain yang minute play-nya itu tuh ada gitu. Maksudnya yang lebih sering main di klub. Waduh, Aduh. waduh. Menurut gue ya, dari konferensi persnya dari Patrick Kluivert ini paling menarik nih. Karena ini gue lempar aja ya, itu ke floor ya. Karena gini, asal tahu aja dari skuadnya Sintayong itu, dari timnas yang era Sintayong, beberapa pemain tuh minute play-nya itu sangat minim gitu, sangat jarang dimainkan. Apakah itu artinya pemain-pemain yang ada di skuad Sintayong dulu, timnas yang di era Sintayong itu bakal tersingkir atau enggak? Gimana? Bebas, Apakah siapa full dulu? diaspora nih? Ya, gue dulu kali ya. Jangan itu dulu dong. Gue dulu kali Jangan ya. itu dulu dah. Berarti yang kayak dia menitnya di bawah 5 menit tapi udah kena kartu kuning tuh modelan kayak gitu nggak bisa ya? Ya pokoknya intinya yang minute play-nya dikit pokoknya. Iya, Ini enggak, gue nanya ini doang.
Iya, gue juga cuma jawab. Ini mengacu dari Iya. perkataan Patrick Kluivert ya. Ya, gue sebut Hmm. aja lah, gue sebut nama lah. Berarti mungkin Pratama Arhan mungkin bakal agak sedikit dalam kondisi bahaya. Nathan Chuaon Ya. juga ya. Nathan Chuaon, terus juga ada tadi disebut Justin Marcelino Hubner. Ferdinand, Justin Hubner. Ya Mas Marcelino Lino. Ferdinand, Justin Hamner. Marcelino ini menarik. Iya kan, Marcelino. Marcelino ini menarik karena dia memuji pemain lokal kita, Marcelino, tapi dia juga bilang kalau yang minute play-nya dikit tuh ada kemungkinan tidak masuk ke timnya dia. Nah, gimana dah? Gua pertajam lagi. Sebuah anomali Nah. ya. Gimana? Coba gimana? Ulang statementnya. Coba Kok pada ulang diam? Will. Tadi Kok ulang pada statementnya dong. diam? Coba. Minta tolong ulang Nih, statementnya dong. nih gini, dia kan bilang dia akan lebih banyak menggunakan mungkin bukan menggunakan, dia lebih fokus ke pemain yang minute play-nya itu rutin gitu. Karena dia bilang Iya. meskipun dia fit, tapi secara match fitness itu tuh Iya. butuh, dan which is itu sebenarnya make sense karena kalau lu jarang main Man, di klub, iya, lu kalau jarang main di menurut klub gua agak sih itu di preskon ya di dijawabnya ya. preskon dia ngomong gitu. Iya, Menurut gua Prescott. itu dia lupa pemain dalam kurung lokal gitu. Maksudnya gue pemain diaspora yang menit rendahnya pun bakal tetap dimainkan ya menurut gue ya. Kayak maksud gue yang Oh, ya itu sih menurut gue ya. gitu. Oke, Iya, ya. Beda. pemain lokal Ya, yang punya menit bermain kurang. ya Kalau gue pemain sih cuma diaspora soalnya menurut eh, gue pemain diaspora yang punya menit nggak banyak itu bagus-bagus kayak Abner gitu-gitu masih oke. ya Nathan juga jarang Ya. main Iya, sih Nathan. Oke, itu sih menurut gue. oke gimana? Lik sama apa Lik lagi tadi udah. Tiff sama Will gimana? Menurut gua statement itu apa ya? Ya gue tahu yang wartawan yang nanya itu iseng sebenarnya mau mengarahkan ke nama-nama siapa. Cuman bagi gua dengan statement yang dibilang oleh sama PT KFR itu dia ngasih warning nih ke buat pemain-pemain yang tidak terlalu Oh, perform di klub. Lo harus berjuang nih buat timnas. Kalau lo mau gua panggil timnas, lo buktiin dulu di klub. Ya, baik ya diaspora maupun lokal kayak Marcelino, Arhan, Nathan Chow sama Justin Hubner. Menurut gua itu sinyal ya buat mereka kalau Justin Patrick Kluivert tuh ngasih tahu, ayo harus fight lagi. Gua mau coba ambil sisi positif aja untuk saat ini. Karena untuk ya kasarnya gini, gue mau balik lagi ke statement yang bilang pemain lokal adalah jantungnya timnas, diaspora adalah tangan dan kaki. Menurut gue yang disinggung sama Patrick Kluivert itu adalah pemain lokal itu memberikan jiwa nasional dan fighting spiritnya ke timnas. Terus pemain diaspora memberikan suatu gerakan yang bisa mencapai ke Piala Dunia. Menurut gue itu karena kalau kita masih membeda-bedakan antara lokal dan diaspora itu menurut gue nggak fair lagi gitu loh, karena sebelum gue masih ingat tuh Piala Asia tahun 2003 itu mereka bilang kami adalah timnas Indonesia, kami tidak bisa dibeda-bedakan mau itu lokal ataupun diaspora. Itu sih menurut gue. Oke. Gue jujur suka sih jawabannya Afif sih. Hmm. Bagus. Jadi Ide lu positif. ngelihatnya ini sebenarnya tantangan buat Marcelino dan Iya, kawan-kawan. Kalau lu masih menit bermainnya dikit, lu harus push lagi nih supaya bisa masuk timnas ya. Oke, iya. positif bagus. Will, Positif. gimana Will? Kalau gue ya setuju banget ya sama Bung Afif tadi ya. Tapi mungkin gue lebih melihatnya ke arah dari angle lain. Jadi Oke. mungkin ini menjadi sebuah sinyal jika starting eleven timnas Indonesia nanti akan diisi full diaspora. Karena pemain-pemain yang tadi seperti Marcelino, Arhan, itu kan menit bermainnya masih kurang banget ya. Jadi yang kayak gitu pemain-pemain andalan, pemain-pemain lokal andalan kita itu mungkin akan menjadi sedikit terancam dan mungkin akan menjadi super sub atau bahkan tidak dimainkan sama sekali. Tapi ya kita baik lagi kita tunggu aja debutnya lawan Australia nanti seperti apa kira-kira PK ini akan melakukan masterpiece-nya. Kalau menurut gue mungkin pemain lokal yang mungkin lu juga Afif mungkin bisa koreksi juga ya. Kayak Rizky Ridho lumayan sering tampil nggak sih bersama Persija Jakarta? Ah ya kalau dia. Lumayan Rizky kan Ridho, Rizky iya. Ridho. Rizky Ridho Skill. Iya kan? lumayan. Jadi mungkin Egi juga lumayan sih. ya Egy. Egi Ferhat. Egy betul betul.
Ya Ricky Egy itu kalau Kambuaya nggak juga. salah, Ricky Kamboya juga. Egy itu kalau nggak salah di Liga 1 tuh lagi salah satu top skor loh. Egy itu. Itu menarik sih Iya, kalau melihat Egy. Iya kan? Melihat Egy. Jadi iya. ini bukan artinya siapa naturalisasi, siapa diaspora, siapa lokal, tapi lebih ke minute play gitu kan. Jadi Yes, mini play. Benar. itu yang menjadi PR-nya Patrick Kluivert yang harus dia selesaikan nih untuk membawa timnas ke Piala Dunia. Tapi satu yang pasti ya, ada satu pelatih yang udah menyelesaikan PR dengan baik, yaitu adalah Ruben Amorim. Dia akhirnya membawa Manchester United mengalahkan Arsenal, yang dimana Arsenal sebelumnya ngalahin dengan taktik corner kick-nya ya, sampai dulu kita sebut ya Will, pojok FC ya dulu ya kita sebut ya. Iya. Menang menang PK, menang penalti kick ya. Dengan 10 pemain juga dan juga beberapa kontroversi wasit. Di sini gue udah punya 3 temen gue semua fans MU nih. Gue mau tanya lu bertiga, gimana lu bertiga nanggepin kemenangan bersejarah MU atas Arsenal ini? Dari Will, lu dulu deh, sebagai Willy si paling MU nih. Aduh, Parah. bersejarah. Sebenarnya kalau bersejarah mah banyak ya kemenangan lawan Arsenal lain yang lebih bersejarah ya. Tapi ya mungkin ini terasa cukup spesial. Karena apa? Karena kita 10 lawan 12 pemain ya. Kenapa 12 Iya, kan cuma gila. 12 pemain? Kenapa 12? Kenapa 12? Kenapa 12 tuh kalau boleh tahu tuh? Loh, yang baju hitam di tengah lapangan itu pihak Arsenal kan? Pihak yang baju putih. Aduh. Ya, jadi banyaklah keputusan-keputusan wasit Aduh, yang agak lain wasitnya aduh. ini. Kayak contohnya Bruno lah pelanggaran di luar kotak penalti yang dekat. Harusnya free kick tapi nggak diapa-apain. Tapi pemain Arsenal kayak banyak yang diving, kesenggol dikit ini itu langsung pelanggaran. Kalau kartu merah Dalot itu menurut gue emang agak 50-50 sih. Tackle-nya 2 kaki juga. Hmm, Tapi ya emang kartu merah sisanya itu. agak lain lah itu wasitnya. Kartu merah Will, Dalot itu. Nah, ya Udahlah, lu kan jangan makanya gue bilang udahlah. 50-50. Masih 50-50. Heeh. Lik, gimana Lik? Ini deh, menurut lu sebagai fans MU nih ngalahin Arsenal nih title contender kan katanya MU nih calon ini ya bersaing di papan bawah nih degradasi. Tapi bisa Calon juara nyingkirin. Liga, calon juara Liga musim ini kali. Ah Nggak ya, tahu. serius. Serius, bener nih. Bakal gua klaim nih soalnya nih. Nggak, nggak. Tapi kalau menurut gue ya, MU versus Arsenal kemarin tuh adalah sebuah momen langka. Gue melihat tim gue itu akhirnya apa ya, mainnya bagus, bagusnya bagus banget gitu. Itu langka banget, coy. Sebagai fans MU ini dari pertandingan pertandingan selama ini ya, mau di tangan Ten Hag atau Amorim, ini menurut gue yang paling bagus sih sejauh ini. Apa yang dipertandingkan dengan gue ngelihat adanya kayak yang paling gue sorot sih bukan karena apanya ya, bukan striker atau apanya, tapi kipernya loh, Cor. Ada Hmm. siapa nama kipernya kayak Altay Bayindir. Nah Altair itu Indir. Abdul itu Qadir. save-nya mengingatkan gue pada De Gea banget. Ini gue nggak lebay ya, cuma itu De save dia Gea. itu keren banget di penalti penalti yang pas apa, yang Adu pas penalti ya Tidak adu penalti Odegaard. sama penalti babak kedua. Odegaard Kai itu Havertz. dia bisa nebak dengan tepat dan save dia nggak pas penalti doang, itu banyak save yang menurut gue itu kayaknya pasti gol deh, tapi di tangan si itu nggak gol. Bayindir. Bayern itu keren banget, dan gue lihat back-backnya ini, gue nggak tahu ya apakah Arsenalnya bapuk atau back MU itu sesolid itu malam itu. Kayak gue lihat The Like clearance-nya, dia bisa ngesapu bersih serangan. Kayak banyak deh momen-momen gila dari defender MU yang jarang gue lihat di match manapun ya. Itu sih gue yang bisa komen. Viv, gue Iya. agak ganti biar buat nutup nih, Viv. Tadi udah dimention yang Altay Bayindir ya, ini bagus banget. Iya, Tapi benar. menurut gue ada satu pemain juga yang mencuri sosial media, mencuri perhatian sosial media, itu Joshua Zirkzee ya, di mana Oh dia iya, gue lupa mention. mengolongi salah satu back terbaik di dunia ya sekarang ya, William Saliba, dipermalukan. Nah, itu gimana menurut lo? Sama Altay Bayindir, menurut lo dengan penampilan itu dia layak gak buat ngegeser Andre Onana nih? Buat nutup nih, Viv. Oke. Oke, menurut gua untuk Joshua Zirkzee salah satu penampilan terbaiknya ya selama berseragam MU. Dan ya yang ngolongin William Saliba itu menurut gua sih situation aja ya.
siapapun bisa ngelongin kalau dengan situasi kayak gitu ya. Dan Oke. gue lebih menyoroti ke kiper ya, Altay Bayindir yang tuh kemarin lawan Tottenham itu kan melakukan 2 kesalahan fatal banget Ya. sampai Ruben Amorim pun minta tim pencari bakat tuh buat memantau kipernya Borussia Dortmund, Gregor Kobel Kobel. buat Ya. ya buat bersaing sama Andre Onana. Tapi menurut gue itu salah satu mentalitasnya Altay Bayindir ya. Dia mampu menjawab kritikan yang mana kasarnya dia itu cuma kiper pelapis gitu loh, dan ya udah gue bisa lebih loh, gue bisa menyelamatkan MU, gue bisa jadi seorang penentu dan sebagai bintang di Iya. kasarannya di FA Cup ini. Jadi masalahnya menurut gue jangan bilang Abah Indir cuma buat cadangan Onana, buat cuma saingan Onana, tapi dia nggak perform. Menurut gue ada satu hal yang mungkin orang-orang nggak lihat, bahwa Taya Bayindi itu punya refleks yang bagus menurut gue, dan itu terlihat Iya, banget lah betul. pas lawan Arsenal kemarin ya. Gue ngerasa ada peluang Declan Rice yang di depan gawang banget tuh. Terus kayak Havertz, dia mampu untuk kasarannya untuk menepis peluang itu. Dan menurut gue, wah ini gila banget sih save-save-nya. Udah lihat banget, sumpah itu layak sih untuk jadi penantang Onana untuk mendapatkan Betul. kiper utama di MU tanpa harus Betul. nambah Oke Kobel deh. lagi. Oke deh, berarti Ate Bandir layak untuk menjadi salah satu penantang utamanya dari Andre Onana sebagai kiper Tapi gue MU. mau nambahin, Cor. Nambah lagi dia. Oke, Ini 30 ini detik. enggak, ini dari menurut gue ya, Amorim itu Eh, benar-benar apa yang ngasih kesempatan buat beberapa player di sini kayak Lenny Toro sama Zirkzee Lenny Yoro. sama Aute. Ya, itu Lenny Joshua itu dijadiin penendang di penalti yang pas Ya. terakhir. Menurut gue itu keputusan yang sangat berani dari Amorim karena Lenny itu back ya. Da, Iya, baik. Lenny back kan. Dan dia disuruh Ya, nendang gitu di momen-momen krusial, dan Zirkzee itu di penendang terakhir. Itu menurut gua lu dikasih pressure buat waktunya. Ya intinya menurut gua Iya, Amorim banyak ngerti, ngasih ngerti. kesempatan lah di sini. Oke, Bayindir, Zirkzee sama itu. oke deh, langsung aja gue tutup ya. Ini udah cukup lama nih. Thank you banget buat Epizen. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube kita di YouTube Double Pivot. Akhir kata gue Koro, Afif, Felix, Willy cabut. Bye. Udah. Dadah. bye.